Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Snipers, perkenalkan nama saya Jainuddin Jelani. Saya di sini sebagai pewawancara. Di sini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai ekstrakurikuler pramuka. Ada yang tahu nggak nih apa sih ekstrakurikuler pramuka itu? Pasti kalian semua pada penasaran. Daripada lama-lama, mending langsung kita tanya kepada narasumber yang telah hadir di samping saya. Saya di sini dengan Bapak Mardiansa sebagai pembina pramuka di SMK Negeri 1 Balikpapan. baik. Daripada lama-lama, mending langsung aja ya kita mulai pertanyaannya mengenai ekstrakurikuler pramuka ini. Untuk pertanyaan yang pertama, ekskul pramuka ini bergerak di bidang apa ya, Pak? Ya, ekskul pramuka di hampir di semua gugus depan di sekolah itu semua aspek sebenarnya ada, karena gerakan kepanduan Indonesia ini sudah ditetapkan oleh keputusan Presiden. Jadi semua aspek, mulai dari tingkatan siaga, penggalang dan penegak serta pandega, itu pendidikannya yang disesuaikan dengan usia. Nah, di SMK 1 kebetulan kan tingkatannya penegak. Jadi penegak itu lebih kepada kepemimpinan. Nah, untuk mendapatkan kepemimpinan dan segala macamnya itu di dalam gerakan pramuka khususnya penegak itu ada satuan karya. Satuan karya itu banyak, sekitar ada 10 dan itu makin berkembang. Salah satunya termasuk yang lama itu Bahari, Dirgantara, Bayangkara, Bakti Husada, Wirakartika, Wanabakti, dan seterusnya. Nah, itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Ya. Kalau untuk sejarah singkat terbentuknya ekskul pramuka di SMK Negeri 1 ini bagaimana? Ya, sejarah singkat SMK 1 Balikpapan ini dimulai dari berdirinya STM Negeri di Balikpapan. Pertama kali kita mendapatkan surat keputusan gugus depan di STM ini, yaitu gugus depannya 115, 116. 115 itu untuk yang putra, 116 itu untuk yang putri. Karena kalau sudah di penegak itu atau pramuka itu semua satuannya terpisah. Jadi kalau latihan putri sendiri, putra sendiri. Kemah pun demikian. Jadi nggak boleh dinikah. Nah, kemudian setelah beberapa tahun perkembangan kota Balikpapan makin banyak, kecamatan juga makin bertambah, maka Balikpapan kebetulan SMK 1 berada di Sepinggan, dia masuk di kecamatan Balikpapan Selatan. Nah, Balikpapan Selatan itu kodenya 05. Jadi kita mendapatkan perubahan dari revitalisasi gerakan pramuka, mendapat gugus depan untuk yang putrinya 05, 065, untuk yang putranya 05, 066. Nah, kemudian pembinanya juga udah berganti-ganti banyak. Yang udah pensiun seperti Ibu Kun, Bapak almarhum Sudirjo AB, Bapak Helmi, kemudian sampai ke Bapak sekarang ini. Pertanyaan berikutnya, penghargaan yang pernah diperoleh dan satu aja penghargaan yang paling berkesan bagi Bapak selama menjabat sebagai pembina. Di gugus depan SMK 1 Balikpapan ini yang paling sering kita mendapat juara itu adalah lomba tingkat. Jadi lomba tingkat yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Balikpapan. Hampir setiap tahun kita juara umum, baik putra maupun putri. Jadi seperti itu, dan itu selalu mempertahankan juara tingkat kuartir ranting. Itu. Penghargaan yang paling berkesan? Yang paling berkesannya ya otomatis mereka yang sudah berangkat ke perkemahan nasional. Misalnya beberapa siswa SMK 1 itu ada yang mengikuti Raimuna Nasional seperti itu ya. Kemudian ada perkemahan Wirakarya tingkat nasional. Kemudian ada perkemahan-perkemahan seperti Perpisaka Nasional. Jadi itu yang paling baik, dan mereka juga mendapatkan semacam apa ya, label atau penghargaan dari sana. Dan itu ada semua di markas kami. Pesan dan kesan Bapak selama membina ekskul ini apa ya? Yang paling utama pesan Bapak, yang pertama adalah tetap untuk eksis di pramuka anggotanya, supaya apa? Supaya perjuangan kita ke depannya itu bisa bergerak dengan baik, dengan lebih leluasa. Karena gerakan pramuka itu adaptable, ya, bisa beradaptasi.
lagi, kegiatan apa saja yang ada di Eskul Pramuka ini, Pak? Ya, kegiatan di Eskul Pramuka ini salah satunya adalah setiap tahun pasti ada rotasi pergantian pengurus. Jadi ada Pradana Putra dan Pradana Putri, kita pasti melaksanakan musyawarah untuk memilih hal tersebut. Yang kedua, mengikuti kegiatan di ranting. Yang ketiga, mengikuti kegiatan di cabang. Dan yang utama adalah latihan rutin di gugus depan sekolah. Nah, latihan-latihannya itu mencakupi kepemimpinan, kemudian ada juga outbound, baru keterampilan dan pengetahuan. Kalau untuk jadwal latihan rutinnya itu setiap hari apa, Pak? Latihan rutinnya setiap hari Sabtu dan Minggu, biasanya seperti itu. Kalau tidak Sabtu, di hari Minggunya. Melihat kondisi sekarang, lagi COVID juga, sementara kita mengadakannya secara online. Seperti itu. Kalau pas pelatihan, apakah ada pelatih dari luar sekolah atau memang bapak sendiri? Ada pelatih dari luar. Jadi pelatih dari luar itu juga sebenarnya alumni dari SMK 1 Balikpapan. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja beberapa hal tentang pramuka yang bisa Pak Mardiansa jelaskan mengenai Eskul Pramuka ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau berbagi kepada kami dan kepada Sobat Semakenza yang belum tahu mengenai apa itu Eskul Pramuka. Saya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakenza, perkenalkan nama saya Zainuddin Jelani. Saya di sini sebagai pewawancara. Di sini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai ekstrakurikuler pramuka. Ada yang tahu nggak nih apa sih ekstrakurikuler pramuka itu? Pasti kalian semua sudah pada penasaran kan? Apa sih sebenarnya ekskul pramuka itu? Tak lupa juga sudah hadir di samping saya ketua dari Eskul Pramuka di Semakenza. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tegar Jatiwibowo, biasanya panggil aja Ega. Baik. Daripada lama-lama, mungkin langsung saja kita mulai perbincangan ringan ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kegiatan apa saja yang ada di Eskul Pramuka di Semakenza ini? Ya, jadi untuk kegiatan yang ada di ekskul ini sebenarnya cukup banyak, terlepas kalau tidak adanya pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti yang pertama kegiatan rutin kami yaitu daily theory. Daily theory itu merupakan kegiatan latihan yang kita laksanakan setiap minggunya dengan narasumber yang berbeda-beda. Gunanya untuk menambah wawasan serta meningkatkan tali silaturahmi antar anggota atau teman-teman pramuka. Yang kedua ada kegiatan yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya, itu ada lomba satuan golongan penegak. Karena lomba ini adalah salah satu lomba yang paling bergengsi dan diikuti oleh pramuka penegak di Balikpapan. Untuk kegiatan lainnya seperti penerimaan tamu ambalan, kemah blok, bakti sosial, latihan gabungan, serta kegiatan eksternal, internal kami, dan lomba-lomba yang kita ikuti. Baik. Untuk pengalaman dan kegiatan apa yang paling berkesan selama mengikuti Eskul Pramuka ini? Untuk pengalaman yang paling berkesan itu mengikuti kegiatan perkemahan wirakarya daerah atau PWD. Tentunya dengan mengikuti kegiatan tingkat daerah itu sudah merupakan sebuah pengalaman yang cukup luar biasa bagi saya, dan terlebih lagi tidak semua pramuka Balikpapan bisa mewakili Balikpapan dalam kegiatan daerah ini. Untuk pesan dan kesan selama memimpin eskul ini? Pesan dan kesannya untuk menjadi seorang pemimpin lumayan susah, tergantung dari kita sendiri. Untuk saya cuma punya pesan buat adik-adik semua atau teman-teman semua yang baru masuk di sekolah ini, SMK Negeri 1 Balikpapan. Ini adalah sekolah baru kalian patut bangga karena sudah masuk di SMK Negeri 1 Balikpapan ini.
Mungkin dari kalian ada yang waktu dari SMP sudah bercita-cita pengen masuk di SMK Negeri 1 Balikpapan. Pesan saya satu, taatilah peraturan atau ikuti aja cara mainnya di sekolah ini, karena saya percaya di sekolah ini merupakan awal kesuksesan dari kalian. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, udah tahu kan apa itu ekstrakurikuler pramuka? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Tegar yang sudah mau berbagi kepada kita yang belum tahu apa sih tentang ekskul pramuka tersebut. Saya pamit mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.